Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudun yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya, inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita, oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Engkau menyediakan hidangan
seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menerangi mata hatimu, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan, katanya, Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi, orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu, dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu.
Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Matius pasal 22 ayat 1-14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin menggambarkan hal kerajaan sorga, di mana beberapa orang menolak hadir dan ada yang tidak berpakaian pesta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, banyak orang datang dari undangan Tuhan agar kita 1. Percaya kepadanya, 2. Hidup di dalam kebenarannya, 3. Melaksanakan perintahnya, 4. Memilih hidup kekal di surga. Banyak orang menghindar dengan alasan karena lebih tertarik hidup nyaman di dunia yang dapat dinikmati saat ini, sedangkan hidup kekal di surga itu baru berupa janji dan masih ragu apakah betul surga itu nyata. Kedagingan ini sangat menguasai hampir semua orang, terikat oleh keinginannya, dan sedikit orang menolak dikuasai oleh kedagingannya. Sehingga tidak heran hati dan pikiran dibelenggu oleh hawa nafsu keinginan dagingnya. Dalam bacaan Injil, bisa kita lihat mereka yang menolak undangan raja dengan berbagai alasan yang intinya fokus pada keinginan kedagingan. Mari kita baca Matius pasal 22 ayat 5-6. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Ada yang menanggapi undangan raja itu dengan tidak memakai pakaian pesta. Artinya, tidak menghargai undangan pesta jamuan kawin dari raja. Bapak, Ibu, mari kita baca kembali Matius pasal 22 ayat 11-12. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang menerima undangan dari Tuhan, namun sebagian besar tidak mengikuti keinginan Tuhan. Sebagian umat Kristiani tidak berpakaian pesta kawin anak domba Allah, sebab memakai pakaian pesta kawin dunia. Memakai pakaian pesta dunia didorong oleh keinginan hati dipenuhi hawa nafsu kedagingan. Ingin dipuji oleh orang lain pakaian pestanya bagus. Bapak, Ibu, mari kita baca Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Oleh sebab itu, kita harus membuka hati menerima hal rohani, agar kita dapat mengendalikan keinginan daging seperti yang diinginkan Tuhan. Mari kita baca kitab Perjanjian Lama, yaitu Yehezkiel pasal 36 ayat 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang tak. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup
menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi, tak banyak orang menanggapi undangan Tuhan yang memanggil kita agar mau menghadiri pesta perjamuan kawin dan mau mengenakan pakaian pesta. Artinya, meski mengaku percaya kepada Yesus Kristus, namun keseharian hidup menuruti keinginan daging menikmati pesona dunia, pakaian pesta dunia, dan mengabaikan hidup di dalam kebenaran Tuhan, pakaian pesta perjamuan kawin. Pertanyaan adalah, bagaimana dengan Anda? Apakah bersedia menghadiri pesta perjamuan kawin anak domba Allah dan mengenakan pakaian pesta? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.